Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kiai Asep, Ketua MUI Kecamatan Cibini Kaler, Ketua, mungkin ada pengurus MUI juga kelurahan, Pak RW, Pak RT dan ibu-ibu serta bapak-bapak, khususnya pengurus DKM yang saya hormati. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, sekaligus kita menyaksikan pelantikan, mungkin serah terima juga pengurus DKM Masjid Al-Fatah. Sudah cukup lama kita terhalang oleh musibah pandemi. Saya sendiri 2 tahun lebih ngerem itu, bagian ke rumah sakit dapat beberapa belas hari, harus dikerem di hotel beberapa hari, nggak cukup di rumah juga dikerem beberapa hari. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya kita sudah sehat dan mudah-mudahan musibah pandemi itu tidak berulang kembali menimpa kepada kita. Karena dampaknya ternyata luar biasa. Menurut catatan dari gubernuran, ternyata para ulama, para kiai pun di Jawa Barat ratusan yang meninggal dunia pada masa pandemi itu. Selama pandemi itu pada umumnya termasuk saya tidak ada kegiatan-kegiatan ceramah apalagi malam hari, baru ya bulan-bulan terakhir aja ini terutama disibukkan dengan kehadiran masjid baru Al-Jabar itu. Baik, pada malam hari ini kita alhamdulillah berkumpul tadi untuk bersyukur kita masih bisa bertemu, masih diberi kesempatan. Kita bersyukur karena dapat menyelesaikan tahun 2022 dan sekarang kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati 2023. Sebagai wujud rasa syukur adalah kita harus meningkatkan amal kebaikan kita lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Hari ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya, minggu sebelumnya, dan tahun sebelumnya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan kemarin, rugi. Umur bertambah, amal tidak bertambah. Dan tentu musibah kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita pada tahun ini lebih baik kita gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bulan tahun baru, tahun sekarang jadi tahun pertobatan terutama melalui sarana masjid yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat dan membangun akhlak masyarakat waktu itu. Jadi pada tahun 622 Nabi meninggalkan kota Mekah karena kota Mekah sudah nggak kondusif lagi dijadikan basis perjuangan. Beliau pindahnya ke Madinah. Madinah itu secara geografis lebih lebih kondusif karena kalau Mekah itu waktu itu tempatnya tidak rata. Baru sekarang ini sudah beberapa ratus tahun ya, sedikit demi sedikit diratakan. Kalau asalnya saya tahun berapa ya, tahun 75-76 pertama ke sana masih terasa begitu, apalagi di zaman Nabi tentu saja. Tapi Madinah geografisnya itu rata begitu, di ujungnya di sebelah kanan kiri depan itu ada gunung yang menyatu. Jadi dari segi untuk keamanan juga jadi benteng begitu. Jadi secara geografis Nabi tepat memilih tempat. Yang kedua, budaya orang Madinah waktu itu paling tidak, kalau sekarang kan sudah sama-sama Islam, waktu itu lebih santun, lebih komunikatif, lebih berbudaya dibandingkan orang-orang Mekah yang kasar, judes begitu pada waktu itu. Beliau hijrah. Apa yang beliau lakukan? Banyak tentu saja yang beliau lakukan, tapi salah satu diantaranya kaitan dengan masjid. Beliau membangun masjid.
padahal beliau belum sampai ke tempat tujuan, yaitu baru transit begitu kalau sekarang di satu desa Kuba namanya, desa Kuba tempat pertanian kurma. Sampai sekarang oleh pemerintah Saudi itu diabadikan. Jadi Kuba itu tetap daerah harus seperti itu, tidak dibangun bangunan-bangunan yang tinggi seperti di daerah lain. Jadi supaya kesan sejarahnya terasa. Nah di Kuba itu sambil menunggu rombongan yang belum datang, beliau membangun masjid. Nah, tentu waktu itu masjidnya sederhana dari tanah wakaf yang diberikan oleh salah seorang sahabat waktu itu. Masjid Kuba ini namanya juga Masjid Kuba aja, mendapat keistimewaan karena Nabi sendiri hampir tiap minggu khusus berkunjung ke Masjid Kuba itu. Dan beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh. Jadi kalau orang umroh, ibadah haji, ziarah ke Madinah, biasanya selalu menyediakan waktu untuk datang ke Kuba itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, mungkin duha 2 rakaat, ada juga istikharah 2 rakaat dan lain-lain. Nah itu keistimewa pahalanya. Selesai Masjid Kuba, melanjutkan ke tempat yang menjadi tujuan, dibangun lagi masjid lebih besar. Nah itulah yang menjadi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ditempatkan atau ditetapkan oleh Nabi atas perintah Allah menjadi salah satu di antara 3 masjid yang sangat dianjurkan kepada umat Islam dimanapun berada untuk bisa berziarah ke masjid, 3 masjid itu, yaitu 1 Masjidil Haram, masjid yang paling tua di dunia, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Di dalamnya ada Ka'bah, ada Hijr Ismail, dan sekarang disatukan dengan tempat sa'i di dalam masjid itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Masjid Aqsa. Masjid Al-Aqsa ada di Palestina. Sayang dari tahun 70-an Masjid Al-Aqsa itu dikuasai oleh Yahudi, sehingga umat Islam tidak bebas untuk melakukan kegiatan, tapi selalu ada. Walaupun sudah berapa ratus atau jangan-jangan ribu orang-orang Palestina yang terbunuh gara-gara memakmurkan masjid, gara-gara melakukan aktivitas di masjid. Nah, yang ketiga yang dibangun oleh Rasulullah SAW disebut Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. 3 masjid ini selain istimewa, ada anjuran khusus dari Nabi supaya umat Islam dimanapun berada berkunjung ke sana, juga nilai pahala. Jadi pahalanya itu kalau di Masjidil Haram pahalanya 10.000, kalau di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Palestina 500 ya. 500. Di masjid sini samalah dengan ad-dakwah. Sama dengan Masjid Al-Jabar juga sama pahalanya. Nah, yang dihitung nanti lengkahnya sama zikirnya. Nah, jadi itulah 3 masjid. Nah, setelah Masjid Nabawi itu dibangun, beliau membangun rumah. Asalnya rumah beliau itu kecil, 2 kali 2 meter. Setelah Siti Aisyah bergabung menjadi sekitar 4 kali 4 meter. Tidak sempat diperbesar. Jadi kalau kita ziarah ke Madinah kelihatan itu bekas istana Rasulullah 4 kali 4 meter yang dijadikan kuburan Nabi. Kemudian Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, jadi 2 sahabat, 1 Nabi. Pada waktu pemerintahan Al-Hajjaj gubernur Madinah, salah satu gubernur di zaman dinasti Umayyah, Masjid Nabawi itu diperlebar ke samping sehingga rumah Nabi dengan masjid itu menyatu. Sehingga terkesanlah setelah itu kuburan Nabi itu ada di masjid. Sehingga lahir dulu ada beberapa tokoh ulama itu dikuburkannya di masjid. Padahal Nabi melarang tidak boleh seorang dikuburkan di masjid. Jadi harus bisalah kuburan dengan masjid itu. Baik, ini sedikit sejarah yang ingin saya sampaikan. Pertama, teladan beliau. Sebelum membangun masyarakat, beliau membangun masjid dulu. Ya, karena waktu itu Nabi pindah ke Madinah, tentu belum ada masjid. Dan ini luar biasa, penting juga dicatat. Imigran, artinya muhajirin, itu diterima di Madinah itu dengan senyum cinta kasih. Nggak pernah terjadi itu di dunia. Orang-orang pindah, orang asing pindah ke satu negara, tapi diterima dengan senyum.
Kecuali kalau bawa dolar banyak biasanya itu diterima. Tapi kalau miskin-miskin diusir, disakiti, malah dibunuh. Nah, ini luar biasa, tidak pernah terjadi. Diterima dengan senyum gembira. Nabi kemudian sekali lagi membangun rumah, lantas secara efektif Nabi membangun masyarakat. Jadi awal membangun masyarakat Islam, masyarakat Madani yang menjadi masyarakat percontohan. Para ulama sepakat kumpulan orang-orang soleh itu pada waktu itulah, karena yang binanya kan Rasulullah SAW kawal terus. Awal pembangunan masyarakat Madinah yang mendapat pujian itu adalah membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat nurani resep ke masjid. Itu awalnya. Sebelum mereka menjadi mujahid bertempur, mereka ada cinta masjid, resep ke masjid, sering ke masjid, jamaah masjid. Itu awal bangun masyarakat Madinah. Beliau sendiri menyampaikan pesan. Pertama, rumah beliau berdekatan gitu, dengan masjid itu. Beliau menyampaikan pesan dari beberapa hadis. Langkahmu ke masjid adalah ibadah. Dulu saya ring di pesantren santri-santri, kalau mau ke masjid itu langkahnya diperkecil. Tadi hitung lagi langkahnya jadi launan beloba. Tentu tidak seperti itu. Sekarang jadi pakai motor jadi nggak dipahala karena nggak tengah langkahkan sekali ngagas. Jadi langkahmu ke masjid adalah ibadah. Langkahmu ke masjid adalah kifarat penghapus dosa. Jadi jangan mengeluh karena rumah agak dekat dengan masjid. Sepahalanya besar. Dosa yang dihapuskan juga lebih besar. Tapi kepada yang sudah dekat nggak usah kukurilingan, langsung aja ganti dengan zikir. Bilih kumargi cakat di masjid muriling heula kan itu. Pahlawan heula dengan ganjaran. Kemudian langkahmu ke masjid adalah merupakan kifarat penghapus dosa. Langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman, ketenangan, dan kenyamanan bagimu. Itu janji Rasul. Kalau sekarang kita hubungkan dengan berbagai macam problem kesehatan lain-lain, kita bisa menambah dengan banyak melangkah ke masjid, hidup sehat. Saya sudah 80 tahun, tapi nasihat dari murid-murid saya yang dokter, rata-rata seuran mapah nyacak masjid deket teuing jadi kurang lempang ya. Jadi itu anjurannya begitu. Anjuran dari bekas-bekas murid saya yang guru, Pak, harus jalan kaki, Pak. Ini resep juga jalan kaki itu. Ternyata Rasulullah SAW sejak awal jaga olahraga, kemudian juga nambah sehat, kemudian juga nambah pahala, menghapuskan dosa kesalahan, akan diangkat derajat luar biasa. Makanya orang Muslim yang kurang senang ke masjid itu sebetulnya maaf bodoh itu. Bukan untuk orang lain kok, kalau itu datang ke masjid untuk kita. Dijamin lebih tentram, lebih tenang. Saya goreng-gorengnya cicing di masjid, biar korek nyekek batur. Nipu, dawa tipuan di masjid. Bukan hanya itu, Nabi menyatakan sholat fardu yang paling baik berjamaah, sholat fardu berjamaah yang paling baik itu di masjid. Jadi kita harus punya masjid, terutama untuk pria. Kemudian zikir yang paling baik itu zikir di masjid. Taubat yang paling banyak dikabulkan oleh Allah adalah taubat di masjid. Tentu ibadah-ibadah lain ya dalam bentuk baca Quran yang paling baik itu di masjid. Jadi kita dalam keseharian itu harus menyediakan waktu. Tiada hari tanpa berkunjung ke masjid. Kalau bukan waktu salat fardu, tahiyatul masjid. Jadi sediakan ya, terutama bapak-bapak. Kita harus merasa rugi kalau dalam satu hari tidak ke masjid. Maka menjadikan program kita untuk kebaikan masa depan. Saya juga bisa bukan memberikan jaminan karena Allah yang menjamin pasti. Saya yakin orang yang banyak ke masjid itu lebih tenang hidupnya, lebih banyak pasrahlah kepada Allah. Harga ngurangan liar itulah daripada orang yang terus-terusan di luar masjid. Jadi kita harus canangkan tahun ini adalah tahun kita lomba ke masjid. Taubat kalau yang banyak didengar di masjid. Doa yang paling banyak dikabulkan doa di masjid. Zikir yang paling besar pahalanya zikir di masjid. Itu di masjid. Tapi kalau ngajing-jing senal batur pang gede-gede dosana ngodongnya anak di masjid. Ini adalah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan himbauan seperti itu. Lantas apa usaha beliau? Ini menjadi bagian juga, barangkali harus menjadi bagian dari kerja DKM, kerja DKM. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menampakkan sosok pribadi yang pikaresepen, yang orang itu senang melihat Rasulullah, itu senang. Nggak ada yang lihat Rasulullah terus ngabalieur gitu, lieur. Sebab nggak ada, kecuali kalau bukan orang Islam. Beliau itu, orang sahabat-sahabat itu bangga kalau bisa salaman dengan Nabi, merasa nikmat melihat wajah Nabi. Mereka juga merasa nyaman kalau ditegur oleh Nabi. Mereka bangga kalau bisa salaman. Kalau ditanya, sampai para sahabat itu rata-rata, begitu ahli sejarah mengatakan, hampir rata-rata para sahabat itu punya keyakinan, saya ini orang yang paling dicintai, paling disayangi oleh Nabi. Nah, coba kita menjadi sosok pribadi yang semua orang mengatakan, aduh, bager pisan ka abdi. Jangan sebaliknya, si Pak Eta, aduh, Eta mana tuh. Nah, jadi kita mendengar aja istighfar. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu adalah sehingga orang datang ke masjid itu betul-betul punya daya tarik. Daya tariknya Rasulullah. Baca Quran, suara baik, makhraj baik. Semua yang dengar merasa nikmat. Nggak ada yang kukulutus kalau Nabi baca Quran, aduh, ya makhrajnya teparu, bacaannya baik, suaranya baik. Jadi orang itu senang datang ke masjid itu, terhibur, merasa lebih nyaman, bisa salaman bangga begitu, kan? Nah, itulah salah satu daya tarik awal membangun masyarakat itu, menjadikan masjid sebagai tempat pikaresepen, tempat bikin tenang, bikin tentram, bikin nyaman, tempat membangun ukhuwah dan persaudaraan. Pada saat yang sama, beliau jangan lupa juga beliau membangun pasar. Makanya setelah melaksanakan sholat Jumat, turun surat Jumat itu dengan indah. Kalau sudah idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat, kalau sudah azan Jumat berbunyi, fasau ila dzikrah, buru masjid. Wazarul bai', tinggalkan bisnis. Nah, bagaimana kalau catur? Sama, tinggalkan yang di luar sholat. Olahraga, main gapleh, apalagi ngobrol, rapat, kesibukan penelitian, tinggalkan kalau sudah terdengar azan Jumat. Tapi kemudian faidza qudiyatis shalah, kalau sholat Jumat selesai, tong sare di masjid. Ya. Bertebaran, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah, silahkan kerja, yang bekerja lagi, yang sibuk di rumah silahkan cari kesibukan lagi. Nah, luar biasa. Makanya kita lihat kalau Bapak dan Ibu yang pernah umrah, pernah haji, pola planologi kota di Mekah, di Madinah itu selalu begitu. Masjid, istilahnya toko, toko. Begitu azan, tutup semua. Ya, toko emas yang berbuat itu di Madinah tutup, cukup pakai plastik begitu. Mandi orang masyarakat langsung balik ke Mekah, tinggal lemari di masjid sana. Gitu. Saya baca sebuah tulisan juga tentang kan ada yang ngeritik tentang masyarakat Arab, tapi dia memberikan jawaban. Saya ini bertahun-tahun di Mekah. Beliau adalah seorang lulusan ITB, bidang teknik ya kerjanya, tapi beliau memberikan pujian. Pujiannya itu mereka itu kalau sudah ada azan bunyi, tinggalkan langsung sholat. Itu kelebihan mereka. Dikatakan ada beberapa kelebihan, antara lain itu panggilan sholat. Mungkin baik ini menjadi bagian daripada keseharian kita ya, keseharian kita. Nah, apa pesan Rasul pada waktu itu kepada para sahabatnya? Ada beberapa pesan. Pesan moral awal membangun masyarakat Madinah. Antara lain yang saya ingat, beliau menyampaikan pesan, ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. Nah, ini menjadi awal pembinaan umat. Beliau menyampaikan pesan. Pertama, ufsus salam, tebarkan salam kesantunan. Kita diperintahkan untuk menyapa orang dengan santun. Nabi sendiri menguatkan dengan pernyataannya, idkhalus syurur, ada ibadah, ada sedekah. Menjadikan orang itu senang, itu menjadi bagian dari ibadah dan sedekah. Anisatun, menampakkan wajah yang someah marahmai, bukan jamedur jamotrot, itu adalah juga sedekah kata Nabi.
Jadi kita tuh diperintahkan menyenangkan orang lain, ulah ngaribuhkeun batur, dan kemudian yang ketiga selalu juga memberikan sapaan yang baik, bukan sapaan yang menyakitkan. Nah ini pesan Rasulullah. Masyarakat yang diindaki oleh Nabi itu adalah masyarakat yang ramah, masyarakat yang santun kepada orang lain. Tebarkan salam, salam. Wasilul arham, hubungkan tali keakraban, tali persaudaraan. Jadi hidup tanpa lawan, tanpa musuh, kecuali iblis dan setan, atau orang-orang yang setia kepada iblis dan setan. Kemudian watimut ta'am, harus ada kepedulian, yaitu menolong orang-orang yang ekonomi lemah. Itu fungsi masjid. Masjid sekarang alhamdulillah sudah mulai agak banyak ya di kita, kalau hari Jumat paling tidak. Itu adalah bagian daripada program kerja masjid, yaitu menolong orang yang perlu ditolong, memberikan makanan kepada orang yang memang sangat memerlukan atau tidak mampu, dengan cara tentu saja dengan organisasi dan yang baik ya. Jangan menjadikan orang menjadi malas, ngedul, ketergantungan. Itu juga menjadi akhlak kita. Kemudian selanjutnya, nah ini pesan ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi SAW juga berpesan, wasallu bil lail wan nas niyam. Biasakan sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Kalau kalian melakukan pesanku ini, maka kalian akan hidup dengan salam, selamat. Kalian meninggal dunia salam, selamat. Kalian masuk surga dengan salam dan selamat. Nah, mari 2023 kita amalkan. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Sapa orang lain dengan sapaan yang baik. Penampakan tampakan wajah yang somea, pikara sepen, pikara diriheun dengan niat yang ikhlas. Dan yang berikutnya adalah hubungkan tali keakraban dan persaudaraan. Kemudian sapa yang perlu disapa, jawab sapaan orang dengan cara yang baik, dan kemudian kepedulian sosial, tolong orang-orang yang ekonomi lemah. Dan kemudian yang keempat adalah membiasakan sholat malam. Nah, bagi kita yang sampai sekarang mungkin belum terbiasa, mangga urang kawitan nikmatlah sholat malam. Sejak tahun berapa saya ketika di ITB tahun 70 sekian barangkali, saya melakukan dengan mahasiswa saya satu kelas penelitian bertanya kepada orang-orang. Ada satu kesimpulan yang saya tidak pernah lupa. Dari mulai berbagai macam tingkat pendidikan, dosen, mahasiswa, kepada orang-orang pegawai-pegawai, diadakan angket. Jawabannya adalah orang-orang yang membiasakan sholat malam, relatif mereka itu lebih tenang, lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh keberangan. Maka itu kita nggak usah ragu-ragu. Ini amalan pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah itu pasti menyehatkan, pasti membahagiakan, pasti menyenangkan. Udah yakin. Nggak ada pesan Rasulullah yang ngejongkrokin gara-gara sholat malam langsung jadi otak jadi beku. Nggak ada. Sholat malam, dan sholat malam ini saya ingin kuatkan, sholat malam ini oleh Allah sudah diperintahkan kepada Nabi itu 10 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan wajib sholat 5 waktu. 10 tahun sebelumnya sholat malam sudah datang, surat Al-Muzammil. Dan surat Al-Muzammil itu turun kepada Nabi pada saat Nabi sedang tertekan karena fitnah, karena berbagai macam fitnah, penghinaan, pelecehan segala macam. Nabi agak sedikit tertekan, gelisah, wajar sebagai manusia. Allah segera menurunkan resepnya apa? Resep spiritual. Karena itu yang bisa dilakukan dalam keadaan bekal sendiri ya. Kalau sama-sama mungkin ada yang disebut perang, ada dalam Islam. Tapi ketika itu Nabi diberikan resepnya, resep spiritual, ketangguhan menghadapi penghinaan, ketangguhan menghadapi pelecehan, ketangguhan menghadapi kekejaman, kezoliman. Salat malam. Qumil laila, bangun salat malam. Nisfah, separuh malam. Auzid ali, atau lebih dari separuh malam, atau kurangi sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan Quran baca terus. Nabi membiasakan baca Al-Quran. Lantas apa janji Allah? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan berikan kepadamu qaulan tsaqila, kharisma bil kasyaf. Kharisma bil kasab itu, kharisma bukan karena gelar, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan. Kharisma yang Allah berikan adalah
karisma yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Karisma itu berwibawa, ya, tidak menakutkan, tapi tidak ada potensi dihina orang. Karisma. Inna nasyatal laili hiya asyaddu wa muqila, dan bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohania. Kesimpulannya, tangguh kamu menghadapi tantangan. Nah, ini tangguh. Orang yang biasa sholat malam tangguh, itu FSMR, ya. FSMR mudah tersinggung, mudah punung, mudah liar gitu. Nah, mangga tinggal diamalkan sholat malam. Kalau sangat sempit atau sakit, paling tidak witirnya jangan ditinggalkan. Qiyamul lail. Malah salat malam itu sudah menjadi kebiasaan salat para nabi, antara lain yang disampaikan oleh Nabi ialah Nabi Daud. Ada saum Daud, ada salatu Daud. Kalau saum Daud itu sehari saum, sehari tidak. Tentu bukan Ramadan. Kalau Ramadan nggak boleh, Ibu. Ya, saum Daud ya di masa si Ramadan deh. Nah, harus di luar Ramadan. Kemudian yang kedua adalah salatu Daud, tidur separuh malam, bangun sepertiga malam. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat lebih banyak mengamalkan sulusul lail, sepertiga malam. Kebiasaannya begini, cepat tidur supaya cepat bangun. Itu lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun. Yang paling kacau itu cepat tidur, lambat bangun. Hari sare panggalana, hari hudang pang panderina. Makanya sampai detail diurai itu oleh para ahli hadis. Kenapa Rasul bisa membagi begitu 22 tahun hampir tiada malam tanpa sholat malam? Diuraikanlah macam-macam kebiasaan Nabi dalam hadis itu. Antara lain, beliau kalau mau tidur itu punya wudu. Gimana dengan istri? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah berkeluarga punya wudu, jangan suami mendekati, buka wudu kan tuh. Entah, mangga we dan ibu teman. Tidak apa-apa. Kemudian membiasakan zikir. Ada zikir doa sebelum tidur, ada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada juga Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Nabi sering meniup tangan ke belah tangan, dua belah tangannya, kusokan muka. Nah, mangga boleh kita lakukan baik, tapi tidak wajib, nggak apa-apa. Dan ke muka kita ya, jangan muka orang lain pun tenang. Doa. Ahli kesehatan juga sekarang mendukung bahwa sebaiknya makan malam jangan terlalu banyak, begitu, supaya tidurnya tidak kebablasan. Nabi Daud separuh-separuh kebiasaan. Para sahabat ada yang melakukan, tapi Nabi melakukannya seperti itu. Karena sepertiga malam kadang-kadang lebih. Dan nah, ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi sholat malam itu, sahabat Ibnu Abbas sampai berkesimpulan dalam tafsirnya, sahabat Ibnu Abbas itu mufasir generasi sahabat, masih paman Nabi. Nah, beliau menyampaikan, terkesan perintah pertama sholat malam itu wajib. Karena dilakukan oleh istri Nabi dan oleh para sahabat, apalagi Nabi tentu saja. Tapi kemudian di Madinah, Rasul menerima wahyu dalam surat Al-Isra. Nah, surat Al-Isra 78 tentang sholat wajib, aqimis sholati duluki syamsi alayah, dan ayat 79-nya, fatahajjad bihi nafilatan. Fatahajjad, lakukan sholat tahajud, lakukan sholat malam, nafilatan. Sebagian ahli tafsir mengatakan seolah-olah meluruskan kepada yang menganggap ini wajib, karena Nabi terus melakukan. Nafilatan, sunat saja. Tapi dikatakan kalau kamu lakukan tahajud, asa yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kau lakukan tahajud, Allah akan memberikan makom yang terpuji. Makom yang terpuji itu adalah bisa di dunia dan juga di akhirat. Maqam mahmudah itu resep pada yang muda-muda ini. Kalau Anda ingin mendapat maqam mahmudah, selain melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, ada kebiasaan. Biasakan salat malam, baca Al-Isra 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi lain dengan cara yang baik. Naik terhormat, turun juga terhormat. Jangan naik karena sumber dan memfitnah, dan turun juga karena
KPK. Nah itu jadi naik turun terhormat, turun terhormat itu adalah dan berilah aku sultan. Sultan itu bisa kekuasaan, bisa juga penguasa nasir yang betul-betul menolong kami, bukan bikin derita kami. Nah enggak, itu Al-Isra 80. Selain ada doa-doa yang lain yang masuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin lengkapi uraian mengenai salat malam ini. Kalau salat fardu kan di dia matakan di warta santai lah. Dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan orang-orang yang takwa yang akan mendapatkan pertolongan Allah, barokah dari Allah, diberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, akan diberikan al-yusra, kemudahan di tengah-tengah berbagai kesulitan, diberikan rezeki tanpa sulit, diberikan ampun dan lain-lain. Ada lebih dari 10 janji. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang membiasakan salat malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Nah, mari kita amalkan istighfar di waktu sahur. Istighfarnya yang maksur yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Allah, jangan merasa suci diri. Yang kedua, puji Tuhanmu, jangan gemar karena jangan tersinggung karena nggak dipuji, jangan kecewa karena nggak dihargai, karena puji kepunyaan Allah dan istighfar, dan kemudian memuji Allah dan istighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jangan sepelekan wirid-wirid yang seperti ini. Jangan kita sombong, segalanya nalar, stres. Ya, resepnya tidak itu. Harus ada. Saya hampir 45 tahun ya saya di ITB itu. Saya waktu masuk ITB tahun 70, waduh, semacam-macam lah itu pada agama itu. Tapi saya tahu, kemudian setelah menjelang kira-kira 5 tahun sebelum pensiun, saya tahu bapak-bapak yang senior saya yang dulu sinis itu, justru mereka banyak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain problem, pinter sudah, doktor sudah, profesor sudah, segala macam penghargaan, tapi tetap gelisah resah. Akhirnya resepnya adalah setelah mereka menundukkan kepala dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ketentraman dan ketenangan. Tapi jangan subhanallah walhamdulillah terus tapi nggak kerja, nggak berbuat apa-apa. Harus juga seimbang. Saya sering ceritakan guru besar saya di UIN Jakarta, Profesor Dr. Profesor Dr. Harun Nasution. Pak Harun itu punya kebijakan lulusan UIN tidak boleh dikirim ke Timur Tengah. Betul, karena menurut beliau umat Islam ini nggak maju-maju di Indonesia. Terlalu banyak zikir, kurang mikir. Kirim ke Kanada, McGill University, ke ke Eropa, Amerika, kirim ke luar. Generasi itu tidak ada. Makanya lulusan generasi itu masuk Departemen Agama, banyak kan lulusan Kanada. Beberapa menteri itu Kanada, 3 dulu menteri agama. Beliau merasa ini kemajuan, tapi ternyata Allah mayarham Pak menulis buku juga bahwa rasionalisme Islam. Jadi kalau ingin maju harus nalar, terus otak, rasional begitulah. Tapi pada saat beliau menjelang wafat, 1 tahun menjelang wafat, beliau malah bergabung dengan di Ciawi dengan Qadariyah Naqsabandiyah Aba Anom. Apa yang dia kerjakan di Aba Anom tuh maaf ekstrim sekali, nggak banyak mikir, nggak banyak apa untuk supaya sehat badan, konsentrasi, lupakan urusan dunia, yang ada adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi beliau berbuat menurut teman saya pembuatan resep spiritual yang di luar kebiasaan, tapi ternyata juga menjadi alternatif. Jadi kembali akhirnya kita memang harus seimbang. Nalarnya digunakan, kudu mikir. Yang kedua, tapi jangan sombong. Pikiran bisa melahirkan keresahan, kegelisahan. Loba harta bisa gelisah. Ada yang menenangkan itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrillah akan tenang hatimu. Nah sekarang pun problemnya
Saya karena sudah tua ini banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ya dekat-dekat usia gitu. Akhirnya kesimpulannya memang kita ini memerlukan saat-saat mempersetankan, meninggalkan hal-hal yang duniawi itu. Kita harus ingat Allah dengan zikir. Tapi sekali lagi harus maksur, jangan ngarang sendiri. Saya dibawa oleh staf dari Kodam ke Cirebon, melihat ada aliran tarekat yang zikir, tapi zikirnya itu hanya ujungnya saja. Pertama Allah 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 Allah. Setelah panjang hu. Gimana kayak itu pendapatnya? Yang terakhir itu saya ingin ketawa. Nggak ada zikir hu. Tapi tentu itu keyakinan orang ya, kita nggak usah menghina. Mereka merasa menyenangkan. Arahkan sedikit, ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ini paten, jelas hadisnya, jelas ayatnya, bahkan surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hal-hal yang seperti ini ternyata dalam kehidupan modern ini sangat perlu kita tidak bisa meninggalkan hal-hal. Dan sekarang ada kebangkitan bapak-bapak, kebangkitan aliran-aliran yang seperti itu, ingin tenang. Surah seribu lah mikiran kamu bari seueur sametan yang mitoha koret memajikan istri bawel. Aduh, mau apa lagi? Udahlah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui konsen. Nah, resep kita laksanakan 4 pesan Rasul. Hubungkan tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Hubungkan tali keakraban dan persaudaraan. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, dan yang keempat, biasakan salat malam. Nah, ini pesan yang katanya dibacakan awal-awal pembangunan masyarakat melalui masjid. Nah, oleh itu kita baca dalam sejarah Rasulullah 622 itu datang ke Madinah, bikin masjid, bikin rumah, kemudian bangun pasar. 7 tahun kemudian, asalnya kan 200 orang itu jalan kaki 500 km. 629 Nabi sudah bisa membawa sahabat 10.000 untuk umroh. Kalau yang umroh 10.000 nggak mungkin 100% penduduk dibawa KB. Pasti yang ditinggal paling tidak serumah, mungkin kalau ada berdua suami istri 1. Jadi kalau 10.000 jadi 20.000 paling sedikit. Umat Islam asalnya 200 orang miskin-miskin. 7 tahun menjadi 20.000 lebih. Yang 10.000 dibawa umroh, dibawa ke tempat mikot. Abyar Ali namanya itu, Zulhulaifah. Sana kumpulkan pakai kain ihram. Nabi SAW memberikan komando, labbaik Allahumma umratan Tuhan. Kami datang memenuhi suruhanmu melaksanakan ibadah umroh. Berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, dan ke Mekah tawaf, sa'i, tahlul, itu umroh begitu. Dah tahlul, apa yang terjadi? Terjadi proklamasi kota Mekah, futuh Mekah. Ribuan orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, yang semula membenci Nabi, mengusir Nabi, bertekuk lutut, semuanya menyatakan diri masuk Islam. Ini kenapa? Karena yang 10.000 ini adalah pasukan-pasukan orang yang soleh dan orang-orang yang bersih. Kalau persenjataan orang Makkah lebih kuat, tapi kekuatan iman, keyakinan kalau meninggal dunia saya adalah masuk surga. Kalau saya juga tidak meninggal dunia, berarti saya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saat beliau Nabi menang, Allah menurunkan baik surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu lihat sendiri orang-orang yang semula memusuhi engkau, membenci kamu, sekarang berbondong-bondong, bertekuk lutut masuk Islam. Sucikan Allah, puji Allah, istighfar kepada Allah. Engkau menang, tapi yang maha suci tetap Allah. Kau menang, jangan kecewa karena orang lain enggak memuji kamu, karena puji bukan kepunyaan kamu. Dan kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena ketika kamu gembira, ketika kamu menang, sebetulnya ada orang yang disakiti. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu balanya, alah murah, alhamdulillah, ibu untung, tukang dagang merugi, nah jual barang murah, jadi ada yang disakiti. Bapak atau kita sebagai penjual, menjual mahal, alhamdulillah daikun mahal. Bapak yang untung, yang menjual, yang beli
rugi dong. Jual beli barang mahal teh. Ketika Bapak menduduki sebuah jabatan apapun, Bapak gembira, alhamdulillah berhasil berkat perjuangan. Jangan lupa itu saingan tersakiti. Hanya nyerian usai kita. Jadi ketika kita mendapat sesuatu, anu nyeri kurang dengan dosa, makanya dikemaslah dalam zikir yang indah, Maha suci Allah, kemudian pujinya untuk Allah, tapi juga mohon ampun ya Allah, saya menang tapi saya menyakiti orang, saya untung tapi nyeri batur, ngarugikan batur. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, terakhir Ibu dan Bapak, kita baca dalam Al-Quran bahwa kepada nanti melalui DKM bahwa di antara orang yang dijamin mendapatkan hidayah petunjuk Allah itu adalah orang yang selalu memakmurkan masjid, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana, dan seterusnya, dan di ujungnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ada beberapa kelompok yang dijanjikan oleh Allah. Pertama, man tabi'a ridwanah, innallaha yahdi man tabi'a ridwanah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang selalu mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, man anab, innallaha yahdi man anab. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang selalu segala urusan serahkan kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad bersungguh-sungguh membela agama Allah akan diberikan hidayah oleh Allah. Dan yang keempat adalah yang memakmurkan masjid. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah karena kita cinta masjid, resep datang ke masjid, seueur ibadah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat dan berkah kepada kita. Hatur nuhun, sakieu mung tiasa kapihatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat berkah semua kepada kita, dan selamat kepada pengurus DKM yang nanti akan dilantik oleh Bapak MUI Kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.